Dimohon untuk jamaah yang ada di luar, dimohon untuk masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya hingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah benar, yaitu Adinul Islam. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pengajian pada malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ustadz Alfian Helmi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, marilah sebelumnya kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat menghadiri pengajian malam Jumat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya. Ini saya di video. Saya bilang tadi kalau saya jangan ya. Di video yang mubalek yang sudah top itu saya. Kalau saya masih lokal, masih intern, ya belum, jam terbangnya belum sampai kemana-mana. Bukan karena apa, karena ilmu saya sangat minim sekali, sehingga kalau nanti disebar di masyarakat seolah-olah nggak enak lah. Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan keputusan Majelis Tarjih tentang zakat. Keputusan ini diputuskan pada muktamar yang ke-31 di Jogja pada tahun 1950. Jadi saya hanya membacakan keputusan. Kalau sedikit memberi ulasan itu hanya untuk memperjelas saja, dan mudah-mudahan itu pun tidak salah. Jadi tugas saya hanya membacakan tentang yang pada malam hari ini tentang zakat, dan insya Allah untuk yang terkait dengan persoalan-persoalan zakat, perkembangan macam-macam, misalnya tentang gaji, tentang profesi, dan lain sebagainya, itu nanti tetap kita bahas, tetapi secara berurutan. Ini hanya menyangkut zakat dalam arti yang umum saja, yang biasa kita pelajari di dalam kitab fikih yang di sekolah-sekolah.
Jadi itu yang pada malam hari ini ingin saya bahas. Jemaah sekalian, alhamdulillah untuk cabang Ngerogo Jambi sudah punya LAZIS, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodakoh. Sikonjuru pun gak ada, Pak. Dereng. Insya Allah menyusul. Dan sudah ada mobilnya. Bisa dilihat LAZIS. Nah dulu bernama Bapel Urzam. Sebelum bernama LAZIS namanya Bapel Urzam. Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah. Nah berarti Bapel Urzam itu hanya ngurus zakat, sedangkan infak dan sedekah tidak, sehingga namanya diganti. Tidak Bapel Urzam, tapi LAZIS, baik yang menyangkut zakat, infak maupun sedekah. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 jelas dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. Ada 8 asnaf. Namun di sini disebutkan innamas shadaqatu, bukan zakat. Tetapi di dalam terjemahan biasanya diberi tanda kurung. Innamas shadaqatu dalam kurung zakat. Jadi sebenarnya intinya sama. Intinya sama. Sedekah itu adalah seluruh kebaikan yang kita keluarkan, yang kita berikan, itu namanya sedekah secara umum. Kullu ma'rufun sedekah. Tiap-tiap sesuatu yang baik itu sedekah. Jadi zakat itu baik, sedekah. Infak itu baik, sedekah. Bahkan senyum itu juga sedekah. Berkata yang bagus itu sedekah. Memberikan sesuatu tapi dengan sikap yang kurang baik itu malah dikatakan sedekah yang jelek. Kullun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatsba'uha ada. Bahwa perkataan yang baik dan pemberian maaf kepada teman yang mungkin salah kepada kita itu jauh lebih baik min shadaqatin yatsba'uha ada, daripada kamu sedekah tapi caramu memberikan menyinggung perasaan atau menyinggung hati seseorang. Nah ini. Jadi sedekah makanya diartikan juga sedekah. Kalau infak itu membelanjakan. Anfaku yunfiku, membelanjakan harta yang sesuai dengan petunjuk Allah dari sebagian harta kita yang kita keluarkan. Itu juga secara umum dikatakan, boleh dikatakan sedekah. Nah, adapun zakat, aqimis shalah wa atuz zakah, aqimis shalah wa atuz zakah, ini menyebutkan sifat atau fungsi dari amal kita. Karena apa? Karena zakat yang kita keluarkan itu, zakat itu maknanya membersihkan
atau mensucikan atau menambah pahala. Jadi misalnya qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan. Nah itu. Aqimis shalah wa atuz zakat, seolah-olah kita diingatkan oleh Allah, ibadah sholat itu ditegakkan, di samping itu juga beramal yang lain, fungsinya untuk zakah, membersihkan diri, mensucikan diri, dan menambah pahala kita di akhirat. Nah ini, nah infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu adalah di dalam surat An-Nisa ayat 34. Seorang suami wajib hukumnya memberikan infak kepada keluarga. Jadi ada suami tidak memberikan nafkah kepada keluarga, nah ini berarti itu belum ngerti. Jadi yang wajib itu suami untuk kepentingan keluarga, kepentingan pendidikan anak dan lain sebagainya. Adapun kalau ada istri, uangnya terpakai untuk juga menghidupi keluarga, membiayai anak sekolah, maka itu menjadi amal istri tersendiri. Amalnya istri tersendiri, yang wajib adalah suami. Kemudian ada infak yang sunnah, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Kalau mereka bertanya siapa yang perlu diberikan infak itu, maka di situ ada memberi kepada orang tua, kedua orang tua, kemudian kepada sanak kerabat, kemudian kepada anak yatim. Itu bisa dibaca di dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Sedangkan selebihnya adalah umum. Infak kita berikan kepada masjid, kita berikan kepada pendidikan, kita berikan kepada orang. Nah, adapun zakat ini terikat oleh beberapa ketentuan, syarat. Dalam arti zakat dalam arti khusus, yaitu harta yang kita keluarkan setelah memenuhi batas minimal atau nisab, atau telah haul, berumur 1 tahun. Jadi haul itu 1 tahun. Makanya ada kata-kata haul kiai ini, haul kiai, karena itu kematiannya sudah berumur 1 tahun. Nah, jadi zakat itu terikat oleh itu. Jadi kalau kemudian gaji saya misalnya sebulan 5 juta, secara ketentuan zakat tidak ada ketentuannya. Memenuhi nisab belum, memenuhi haul juga belum. Seandainya 5 juta ini kita kalikan setahun, belum ketemu dengan nisab emas, karena ukurannya adalah nisab emas. Maka sebenarnya tidak boleh ada istilah jakate ojo lali. Nah, makanya ada persoalan, katanya di satu lembaga milik Muhammadiyah dikatakan zakat profesi.
Zakat profesi yang dimaksud dari mana? Dari gajinya, piro gajinya? 3.000, duduk zakat itu 3 juta. Bukan, belum zakat itu. Dikatakan infak atau sodako. Makanya istilah SPP sekarang di STM diganti infak siswa, termasuk nanti infak guru. Jangan zakat. Lo gaji misalnya seorang di STM 1.500.000 saulan. Lo kena zakat apa? Gak ono ketentuannya. Tapi apakah kemudian dia tidak mengeluarkan? Nah, itulah himbauannya adalah infak atau sodakoh. Makanya di mobil itu tulisannya lazis, zakat, infak, sodakoh. Makanya pengurus lazis seharusnya memilah-milah. Kalau zakat itu uangnya tidak boleh digunakan untuk apa-apa kecuali 8 asnaf itu. Tapi yang ditarik oleh orang-orang lazis kan tidak hanya zakat. Infaknya guru-guru, infaknya warga, infaknya karyawan BKU dan lain sebagainya. Nah, ini seandainya digunakan untuk memperbaiki masjid, untuk membantu SPP anak-anak, untuk tuku mobil oleh, makanya kudu dipilah-pilah catatannya. Iki zakatnya sama ini, infaknya sekian, ojo terus ditotal dadekno siji. Nah, zakat itu untuk 8 asnaf, mulai dari fuqara. Fuqara itu orang yang tidak memiliki mata pencaharian dan tidak mendapatkan penghasilan sama sekali, hidupnya tergantung pada orang lain. Kalau bahasa kasarnya gelandangan. Gelandangan itu rumahnya langit, dasarnya bumi. Itu lagunya Roma Irama. Fuqara. Kemudian wal masakini, orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu siapa? Orang yang punya pekerjaan tapi hasilnya tidak mencukupi untuk keluarga. Saulan cuma sekian ribu, keluarga 5, gak cukup. Kemudian yang lain, amil, yaitu pengurus-pengurus zakat. Ini kemarin saya sempat baca di WA kalau tidak salah. Ada pertanyaan dan persoalan lagi. Masa amil lagi? Amil sekarang itu mobilnya bagus-bagus. Apa ya pantas DKI? Ya kan? Ini ruwet mana? Jadi begitu. Ya inilah ya lika-likunya. Sekarang amil-amil di kota-kota besar itu mobilnya mewah-mewah. Nah, ini apa yang pantas tetap dikai ini. Misalnya fuqara sudah tidak ada, miskin tidak ada. Nah, ini makanya memberikan nama sesuatu itu jangan masa kini. Toko masa kini, warung masa kini. Sebab masa kini itu jamak dari miskin. Dulu di Jogja ada koran namanya masa kini. Ya tetap melarat. Lama-lama buyar koran itu. Ya, jadi ada Kedaulatan Rakyat, ada Jogja Pos, ada masa kini. Yang nulis top, yang nulis di koran itu. Tapi lama-lama hilang. Saya 86, kemudian 88 itu tidak ada masa kini, hilang. Makanya jadi dijenengi masa kini. Sebab masa kini jamak dari miskin, masa kini. Kalau warung masa kini jangan. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan seputaran zakat. Nah, nanti
Setelah kita baca tentang yang pokok-pokok saja, seperti dalam fikih yang kita ketahui, nanti akan kita bahas semua persoalan-persoalan dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat itu ternyata juga sudah dibukukan oleh majelis tarjih dan sudah dijawab. Sehingga nanti ke depannya kita membahas itu. Baiklah jamaah sekalian, kita mulai membaca dari keputusan ini. Zakat fitrah yang pertama yang dibahas di dalam keputusan ini, apabila terbenam matahari pada akhir Ramadan sedang kamu berkelapangan rezeki, maka keluarkanlah zakat fitrah sebanyak 1 sa' dari bahan makananmu sebelum sholat Id, untuk membersihkan puasamu dan untuk makanan orang-orang miskin. Ini tentang zakat fitrah. Satu sa'. Ini bahasanya memang di dalam hadis 1 sa'. 1 sa' itu kalau di total itu 2 kilo 176 gram. Berarti 2,5 lebih. 2,5 lebih ons. 7 yang 176 tadi, 176 adalah on kilogram. Ya, gram itu kalau dionskan 7, sekian. Berarti Aisyah sudah memulai. Benar itu. Jadi kalau 2,5 kilogram itu kurang. Seharusnya 2,7 lebih. Karena 1 sa' itu 2,176 kilogram. Nanti di browsing 176 gram itu berapa ons? Ternyata 7, sekian ons. Berarti setengah lebih. Seharusnya 2,7 lah. Kalau komanya tadi tidak. Nah, Aisyah sudah memulai 2,6. Besok dimulai lagi 2,7 supaya sama dengan hitungan 1 sa', yaitu 2,176. Nah ini untuk zakat fitrah berupa makanan pokok. Tidak ada hadis yang menyebut beras, tidak ada hadis yang menyebut jagung. Hadisnya menyebutkan gandum dan kurma. Ramadan selesai, berdasarkan hadis zakat nggawa kurma. Aku gak butuh kurma, beras. Ya, kemudian ijtihad para ulama, ijtihad ini bahwa makanan pokok yang ada di negara masing-masing. Nah, kalau mau kita pakai gandum, kirim nang desa, nggo laparan. Nggo laparan. Gandum niku nggih napa nih, bingung. Tentunya pakai beras. Ini zakat fitrah.
Kemudian zakat tanaman. Apabila hasil tanamanmu telah sampai nisab. Nisab itu batas minimal dari harta yang harus dikeluarkan, yaitu 5 wasok. Maka keluarkanlah zakatnya, yaitu 1/10, kecuali tanaman yang diairi dengan sarana pengairan, maka zakatnya dikenakan 1/20-nya, dalam kurung 5%. Jadi kalau pengairannya itu membeli, itu zakatnya 5%, tetapi kalau karena air hujan dan sebagainya, tanpa pembelian air dan lain sebagainya, maka zakatnya 10% dari 5 wasok. Wasok itu sama 1 wasok, 5 wasok, itu 1 wasoknya 60 sok. Ini saya baca. Sedangkan 1 sok itu adalah 2,176 kg. Maka 5 wasok adalah 5 kali 60 kali 2,176, sama dengan 652,8 kg. Kemudian kalau dari edaran yang dikeluarkan oleh PDM, itu langsung dibulatkan menjadi 750 kg. Kalau gabah 1.350 kg, kalau berupa beras 750 gram. Tapi ini kok dari mana hitungannya, dari daerah ini saya juga bingung. Ya, tapi yang ditarjih dijelaskan 5 wasok atau sekitar 652,8 kg. Kalau 1 karung itu isinya 120 kilo, berarti 7 karung itu sudah terkena zakat. 7 karung selanjutnya kena zakat, 7 karung selanjutnya kena zakat. Nek misalnya entuk 38 karung, berarti gampangnya 38 kali 10% atau 38 kali 5%. Itu gampangnya sudah. Nah ini, seharusnya karena warga Muhammadiyah itu banyak yang petani juga, apalagi di akhir tahun sekarang ini, pengurus lazis jangan menunggu mendatangi orang-orang. Nah, ketua PJM kebetulan seorang pengusaha parah nih, ada data zakatnya yang sudah 1 tahun. Oh belum ada, ternyata belum memenuhi kriteria seperti ketentuan fikih tentang zakat. Ya meskipun tidak memenuhi ketentuan, saya infak saja atau sedekah saja ditampung. Ini yang terkait dengan zakat mal. Seharusnya lazisnya bergerak mendata warga Muhammadiyah yang PNS siapa, warga Muhammadiyah yang petani siapa. Nah, kemudian mendatangi beliau untuk diberikan semacam ya daftar isian lah. Nggak usah ditunggui cara menghitung, mungkin dia masuk kamar dulu menghitung modal plus keuntungan sama dengan sekian, maka saya keluarkan 2,5%. Ada Mbak, ternyata ada, sudah memenuhi syarat. Ya, kemudian ibu-ibu yang gelangnya ngeretep sampai gitu kelengen, ya, ngerentep itu ya barangkali
anting-anting, kalung, gelang soko, gelang biacot, kan? Itu di total sekian berapa? Nah itu harus bergerak. Lazisnya kemudian dipilah-pilah, ini zakat dalam arti yang sesungguhnya yang memenuhi kriteria tadi itu, ini infak, ini hanya sedekah dan sebagainya. Nah itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga lazis kita menjadi lazis yang ya sip lah. Nah kemudian untuk yang selanjutnya Girotok Dawa ini ke emas dulu aja ya. Apabila barang emas perakmu sampai kepada nisab, yaitu seberat 85 gram, batas minimalnya. Kalung, anting-anting macam-macam di gram 85. Kalau di sini 94. Nggak ngerti saya ngitungnya dari mana ini daerah ini ya. 85 gram. Dan perak sebesar 5 awak. Itu sama dengan 672 gram. Jadi kalau emas itu 85 gram, emas 24 karat, kalau perak 672 gram. Kalau perak ini apa ada anunya Bang? Ada yang tertinggi juga, karat-karatnya, saya tidak ngerti. Ya ambil yang terbaik, katakan seperti itu. Nah, dan telah dimiliki genap 1 tahun, maka keluarkanlah zakatnya, yaitu 1/40-nya, dalam kurung 2,5%. Demikian pula barang perhiasanmu daripada emas dan perak. Itu zakat emas. Monggo didata emas sampean pun pinten ya, itu enggak apa-apa sebab kata-katanya itu adalah khud min amwalihim shadaqatan tukhairuhum wa tuzakkihim biha. Khud, ambil. Jadi kita yang mendatangi, jangan nunggu diserahkan. Khud itu kita yang bergerak, lazis yang bergerak. Khud, ambillah. Tekanono. Pak Iskandar sudah punya emas berapa Pak? 25 gram. Ya ojo ya kan. Nah itu satu harga emas per gramnya dikeluarkan sesuai dengan harga di saat kita akan menyerahkan. Kalau dikurus dengan uang, ya kan? 1 gramnya saya baca tadi di internet 1,123.803 sak grame. Ping 85 ketemunya 94, mendekati 194 sekian. 100 juta. Berarti kali 2/100 sama dengan itu yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah, mulai saiki ayo didata. Yang punya emas dan perak ya, untuk kesejahteraan 8 asnaf yang kita sebutkan tadi itu.
secara berurutan, fakirnya dulu, setelah selesai kemudian miskin dan sebagainya. Kemudian kiwakeh waktunya cukup. Zakat hewan. Apabila kamu mempunyai hewan ternak yakni unta, kambing atau sapi, jumlahnya sampai nisabnya yaitu 5 ekor unta, 40 ekor kambing, dan 30 ekor sapi. Sedang setelah setahun menjadi kepunyaanmu, maka keluarkanlah zakatnya menurut ketentuan sebagai berikut. Dua unta 5, punya kambing 40 ekor, dan punya sapi 30 ekor, itu sudah terkena zakat. Tapi di sini tidak ada ya, pengusaha wedhus heri enggak ya? 5 sampai 24 ekor unta, tiap 5 ekor dikenakan zakatnya seekor kambing. Jadi tiap 5 itu sak kambing. Nah, berarti itu 25 sampai 35 ekor unta dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 2 tahun. Ini unta tidak usah ya, sini tidak ada juga. Zakat kambing. Nah ini mulai 40 ekor sampai 120 ekor. Punya kambing baru selawe, durung. Menurut ketentuan ini belum terkena zakat. Petang puluh siji kena zakatnya, karena batas minimalnya adalah 40. Ya, 40 itu sebenarnya sudah dikena, ya 40 kena. 40 sampai 120 ekor dikenakan zakatnya seekor kambing. Mulai 121 sampai 200 ekor dikenakan zakatnya 2 ekor kambing. Loro. Mulai 201 sampai 300 ekor dikenakan zakatnya 3 ekor kambing. Selebihnya dari 300 ekor kambing maka tiap-tiap 100 ekor dikenakan zakatnya terus. Ini warga Muhammadiyah banyak yang selamat, tidak ada yang kena ini. Pengusaha kambing hari kelima kadang dia kali ya bisa ngerawati cari mati macam-macam, ya kan. Zakat sapi tiap-tiap 30 ekor dikenakan zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina yang berumur 1 tahun, dan tiap-tiap 40 ekor dikenakan zakatnya seekor anak sapi umur 2 tahun. Ini di Wong Sorjo banyak, malah pejabat-pejabat banyak yang titip di sana. Telepono. Itu nek misalnya wis lebih 30 ya harus dikeluarkan zakatnya, yaitu seekor anak sapi yang berumur 1 tahun. Cempe itu ya, cempe. Kalau sudah 40 ekor dikenakan zakatnya seekor anak sapi yang sudah berumur 2 tahun. Berarti sudah mulai agak besar. Nah ini hal-hal yang terkait dengan zakat yang secara umum yang biasa kita ketahui menurut fikih. Adapun nanti persoalan di sekitar zakat, yo opo zakat profesi, gaji saya dan lain sebagainya, apakah menyerahkan zakat itu harus dengan doa dan lain sebagainya, wakih persoalan itu nanti kita jawab dengan buku tanya jawab yang diasuh oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah pimpinan pusat. Itu yang bisa saya sampaikan tentang keputusan zakat. Masih ada yang berhak menerima dan dalil-dalil yang perlu kita baca karena waktunya sudah mencukup.
maka saya akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan yang lebih adalah semangat kita. Meskipun belum waktunya zakat, tetapi marilah kita berupaya untuk melaksanakan infak sodakoh. Dengan menggunakan rumus zakat tidak apa-apa. Gaji 3.000, 3 juta, ya keluarkan 2,5-nya. Oleh rezeki 500, keluarkan 2,5-nya. Oleh rezeki apa 250, 150, keluarkan. Yang penting adalah semangat melaksanakan zakat, infak, dan sodakoh. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Ketemu di tahun depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.